sejahtera untuk kita semua. Salam Budi Luhur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Ardianto, mahasiswa Universitas Budi Luhur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, dengan NIM 1731510028. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan materi mengenai Blue Ocean Strategy dengan mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SE, MM. Selanjutnya saya akan membahas mengenai Blue Ocean Strategy. Blue Ocean Strategy adalah istilah dalam ilmu manajemen strategi yang merujuk pada siasat untuk menciptakan pasar baru yang belum dipenuhi persaingan yang ketat. Hal ini dilakukan dengan menciptakan dan menjangkau demand baru yang belum didapatkan atau dipikirkan oleh para pesaing. Jika Anda ingin mendapatkan lebih tentang strategi Blue Ocean Strategy, kita akan bahas selanjutnya. Apple dengan produk iPod-nya, dulu sebelum produk ini muncul, hampir tidak ada pemain dalam industri musik digital. Semuanya bersaing dalam pasar tradisional, yakni pasar musik melalui kaset atau CD. Kemudian Apple menciptakan media iPod, dan dengan itu mereka sukses menciptakan permintaan atau pasar baru, yakni pasar musik digital. Selanjutnya, yaitu adalah esensi dari strategi Blue Ocean. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan mencari potensi pasar yang masih baru, yang masih belum disadari oleh para pemain lain atau pesaing lain. Yang kedua, dengan demikian, suatu perusahaan bisa melenggang sendirian. Selanjutnya, yaitu adalah alat. Untuk bisa melakukan strategi Blue Ocean secara baik, maka kita bisa menggunakan apa yang disebut sebagai strategi kanvas. Alat ini pada dasarnya menerapkan alat diagnostik untuk membangun strategi Blue Ocean. Selanjutnya kita akan membahas mengenai strategi kanvas. Apa itu strategi kanvas? Yang pertama mengenai strategi kanvas yaitu adalah alat ini membantu kita mengidentifikasi dan memungkinkan untuk memahami arah persaingan dalam industri. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang sedang dipersaingkan dalam industri, baik mencakup aspek produksi dan pelayanan. Dan yang ketiga adalah apa yang diterima konsumen dari penawaran kompetitif yang ada di pasaran. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai 4 Action Framework. Selain strategi kanvas, kita bisa melakukan Blue Ocean Strategi dengan menggunakan 4 Action Framework. Aksi 4 elemen ini merujuk pada hal-hal berikut. Yang pertama adalah eliminasi. Faktor apa yang bisa diambil untuk diberikan namun sebenarnya bisa dieliminasi? Dalam industri, fitur apa yang sebenarnya tidak begitu penting namun karena kebiasaan selalu ditawarkan kepada pelanggan? Yang kedua adalah mengurangi. Faktor atau fitur apa yang sebaiknya dikurangi jauh di bawah standar industri? Dalam industri, fitur apa yang sebaiknya dikurangi karena tidak memberikan value yang tinggi kepada pelanggan? Yang ketiga yaitu adalah meningkatkan. Faktor apa yang sebaiknya ditingkatkan jauh di atas standar industri? Dalam industri, fitur apa yang sebaiknya diberikan karena mampu memberikan value yang sangat tinggi kepada pelanggan, meski mungkin fitur ini sudah ditawarkan oleh para pesaing. Dan yang keempat, itu adalah menciptakan. Faktor apa yang sebaiknya diciptakan yang belum pernah ditawarkan oleh industri? Dalam industri, fitur baru apa saja yang sebaiknya diciptakan? Fitur baru yang mampu memberikan value atau nilai yang tinggi kepada pelanggan dan selama ini belum pernah ditawarkan oleh pelanggan atau ke pelanggan.
Selanjutnya, saya akan membahas mengenai Blue Ocean Strategy Principle. Prinsip formulasi strategi. Yang pertama yaitu adalah merubah batas market atau menciptakan market space baru atau memudahkan pencarian. Yang kedua yaitu adalah fokus pada big picture atau planning. Yang ketiga, menjangkau di luar market demand yang ada pengembangan. Yang keempat yaitu adalah strategic sequence yang benar, yaitu pembentukan bisnis model. Lalu selanjutnya adalah prinsip eksekusi. Yang pertama adalah atasi hambatan di dalam organisasi. Itu penting dilakukan dalam prinsip yang akan atau eksekusi yang akan kita lakukan. Yang kedua yaitu adalah satukan eksekusi dalam strategi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perbedaan Red Ocean Strategy dan Blue Ocean Strategy. Hal pertama yang membedakan yaitu di Red Ocean Strategy bersaing pada market space yang sama, sedangkan di Blue Ocean Strategy ciptakan market space yang baru. Selanjutnya, di Red Ocean Strategy mengalahkan kompetitor yang sudah ada. Di Blue Ocean Strategy, kompetitor sudah tidak relevan lagi. Yang ketiga, di Red Ocean Strategy ada eksploitasi demand yang sudah ada, sedangkan di Blue Ocean Strategy menciptakan dan menangkap demand baru. Di Red Ocean Strategy mengikuti value cost trade off, sedangkan di Blue Ocean Strategy memecahkan value cost trade off. Lalu di Red Ocean Strategy aliansi sistem dan aktivitas pada diferensiasi atau low cost, sedangkan di Blue Ocean Strategy aliansi sistem dan aktivitas mengejar di diferensiasi baru dan low cost. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh alternatif industri. Bioskop bersaing tidak hanya dengan bioskop tetapi juga dengan restoran, karena sama-sama mempunyai fungsi entertainment malam hari bersama keluarga. Lalu ada tiket pesawat yang murah mengejar harga tiket kereta api. Ada iMode Docomo merupakan alternatif atas wireless internet dan handphone. Lalu dan masih banyak lainnya. Sedangkan contoh dari strategic group yaitu adalah seperti Toyota menciptakan Lexus untuk luxury model mobilnya, melepaskan diri dari grup kelas tengah pembeli mobil, membidik kelas atas. Lalu selanjutnya adalah Porsche dengan mobil mahalnya masuk pada Boxster yang dijual setengah harga Porsche lain dan membuat SUV untuk market yang lainnya. Sedangkan untuk buyers group, contoh yang akan saya berikan yaitu seperti iklan obat yang mulai membanjir untuk produk obat yang harus memakai resep. Tujuannya supaya keputusan memilih obat tidak lagi hanya tergantung pada dokter. Sedangkan selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai contoh dari scope of offering. Contohnya adalah coffee shop yang mulai umum dan menyediakan komputer untuk kebutuhan internet. Lalu ada ruang tunggu di bandara udara yang menyediakan ahli pijat refleksi dan masih banyak lainnya. Terus mengenai contoh fungsional emosional, ada beberapa yaitu seperti body shop yang merubah bisnis fashion yang penuh emosi kepura-puraan menjadi lebih fungsional. Lalu ada pabrik Swatch, pabrik arloji Swiss yang membuat arloji sebagai fashion produk berkualitas yang tidak mahal. Selanjutnya, dalam penciptaan market space yang baru dengan melihat waktu ini, ada 3 hal yang penting untuk menjadikan proaktif melihat jalur waktu tersebut. Yang pertama yaitu adalah perjalanan servis atau produk akan merubah industri kita. Lalu yang kedua, itu tidak dapat dikembalikan lagi. Sedangkan yang ketiga, arahnya sudah jelas. Selanjutnya, sebagai penutup dari materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan mengenai kesimpulan Blue Ocean Strategy.
Ada 5 hal mengenai kesimpulan dari Blue Ocean Strategy. Yang pertama, Blue Ocean Strategy keluar dari persaingan Red Ocean yang berdarah-darah dan pindahlah pada Blue Ocean Strategy yang menguntungkan. Yang kedua, fokus pada value innovation, yaitu peningkatan nilai tambah luar biasa pada pelanggan. Yang ketiga, keluar dari kebiasaan berpikir industri tersebut dengan menciptakan market space yang baru. Yang keempat, gunakan strategi Canvas dan 4 Action Framework untuk menciptakan value dan low cost secara bersamaan. Yang kelima atau yang terakhir, pemikiran haruslah dari keuntungan pelanggan baru ke harga biaya dan bagaimana mengadaptasi keadaan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Sekian presentasi saya mengenai Blue Ocean Strategy. Apabila ada kritik dan saran yang ingin kalian sampaikan, bisa kalian ketik di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.